selamat malam, selamat sore Sobat Cuan, apa kabar? Selamat hari Jumat, semoga sehat selalu. Sobat Cuan, seperti biasa ketemu lagi sama aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia. Hari ini di segmen Cuan, curhat bareng Sobat Cuan. Nah, tema kita hari ini kita tuh mau membahas terkait restrukturisasi kredit rencananya diperpanjang, saham big cap rebound. Nah, by the way Sobat Cuan udah pada tahu belum terkait dengan permintaan Pak Jokowi terkait dengan restrukturisasi kredit yang Pak Jokowi minta tuh diperpanjang lewat Pak Erlangga. Jadi sekitar 3 hari lalu Pak Erlangga itu melakukan press conference dan Pak Erlangga sempat menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu meminta restrukturisasi kredit diperpanjang. Udah pada tahu berita ini? Nah, ini tuh sebenarnya yang membuat IHSG kita itu rebound udah 2 hari ini Sobat Cuan. Apalagi saham-saham perbankan, mungkin Sobat Cuan udah lihat ya dari sekitar kemarin hari Kamis itu mengalami penguatan, padahal di awal minggu kita tuh sempat mengalami pelemahan. Nah, sebenarnya salah satu alasannya itu karena statement dari Pak Erlangga ini. Jadi kalau kita ngomongin sebenarnya apa sih hubungan antara permintaan Pak Jokowi terkait restrukturisasi kredit diperpanjang sama saham-saham di IHSG, terutama yang big cap atau yang terutama itu di industri perbankan? Jawabannya itu karena restrukturisasi kredit itu kan Sobat Cuan tahu ya sudah diakhiri pada bulan Maret tahun 2024 kemarin. Jadi waktu pas COVID-19 Sobat Cuan UMKM ya terutamanya atau juga perusahaan-perusahaan yang ketika mereka memiliki pinjaman di bank itu sama pemerintah dikasih insentif, yaitu hutangnya itu bisa direstrukturisasi karena pada tahun 2020 itu kan banyak sektor atau industri yang mereka nggak boleh jualan kan waktu itu karena kita ada PSBB ketat selama 3 bulan. Terus after itu ekonominya juga belum pulih gitu. Nah, itu kenapa ada yang namanya restrukturisasi hutang. Jadi restrukturisasi hutang itu ada macam-macam caranya. Ada yang mereka tuh holiday payment, namanya holiday payment itu misalnya mereka diliburkan dulu pembayaran cicilan kreditnya sampai 1 tahun ke depan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya hutang dari si pemilik UKM atau sebuah perusahaan itu direstrukturisasi, maka di perbankan itu dicatatkan sebagai kredit yang restrukturisasi, jadi nggak dicatat di bagian kredit macet atau NPL. Nah, tahun 2024 bulan Maret kemarin itu periode restrukturisasinya sudah berakhir. Artinya apa? Artinya hutang-hutang milik UMKM atau perusahaan yang belum terbayar sampai bulan Maret 2024 kemarin itu harus pindah dari kantong restrukturisasi ke kantong NPL atau kredit macet, sehingga Sobat Cuan banyak banget pasti yang lihat kan kuartal 1 2023 saham-saham yang penyaluran kreditnya ke UMKM terutama kayak BBRI itu mengalami peningkatan NPL rasio atau rasio kredit macet yang cukup besar, angkanya itu bisa 0,5 sampai 1%. Jadi kalau peningkatan rasio kredit macet 0,5 sampai 1% itu udah cukup besar gitu loh Sobat Cuan. Gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kalau misalnya NPL rasionya itu besar, berarti kan kualitas kreditnya tuh jadi turun. Nah, selain itu untuk mengantisipasi semakin banyaknya restrukturisasi kredit yang sudah berakhir, akhirnya beberapa bank yang penyaluran kreditnya ke UMKM, mereka harus ningkatin yang namanya CKPN atau cadangan penurunan nilai gitu ya. CKPN ini harus ditingkatin untuk jaga-jaga kalau misalnya banyak kredit yang akhirnya jadi kredit macet atau tidak terbayarkan. Nah, kalau CKPN itu dinaikkan, itu bisa menurunkan laba bersih Sobat Cuan. Makanya kuartal 1 2023 perusahaan-perusahaan bank atau bank itu sendiri terutama yang BUMN banyak yang pertumbuhan labanya itu tidak sebesar kayak tahun 2021, 2022, 2023 karena pertumbuhan labanya itu tertahan sama peningkatan CKPN itu sendiri. Nah, karena Pak Jokowi meminta perpanjangan restrukturisasi kredit ini akhirnya diapresiasilah oleh market. Karena artinya apa? Kalau misalnya restrukturisasinya sampai diperpanjang, sekarang sih baru wacana ya Sobat Cuan, belum penentuan karena nanti yang mutusin tuh OJK. Jadi OJK sendiri bilang nanti mau dievaluasi dulu, dilihat benar-benar butuh nggak restrukturisasi kreditnya ini diperpanjang. Nah, kalau misalnya sampai beneran diperpanjang, itu bagus untuk saham-saham perbankan, terutama mereka-mereka yang penyaluran kreditnya UMKM
sehingga perusahaan-perusahaan perbankan ini nggak perlu naikin CKPM terlalu tinggi lagi, sehingga tidak menahan pertumbuhan laba bersih perusahaan. Jadi kalau kita lihat kayak misalnya kemarin kuartal 1 2024, Bank BRI itu kan pertumbuhan laba bersihnya cuma 2%. Nah, kalau restrukturisasi diperpanjang sampai tahun depan, bisa jadi nanti pertumbuhan laba bersihnya lebih dari 2%. Karena CKPN-nya nggak perlu tinggi-tinggi. Gitu Sobat Cuan. Sobat Cuan kalau misalnya mau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom question box ya. Jadi memang setelah ada statement dari Pak Jokowi ini, market kita tuh bener-bener diapresiasi gitu ya. Walaupun asingnya sebenarnya belum belanja terlalu banyak di bursa saham kita, tapi kayaknya retailnya tuh udah mulai banyak yang optimis terhadap saham-saham big caps, dan juga fund-fund lokalnya juga udah mulai ada yang optimis gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin terkait dengan restrukturisasi ini, sebenarnya paling berdampak itu sektor perbankan ya, udah pasti sektor perbankan yang paling diuntungkan, tapi sebenarnya multiplier effect juga ke industri lain, karena ibaratnya untuk mereka perusahaan-perusahaan yang mungkin punya hutang bank besar di perbankan, mungkin dengan adanya insentif dari perpanjangan restrukturisasi hutang ini bisa membantu mereka untuk paling tidak terlalu besar mengeluarkan beban bunga atau membayar kredit sampai di tahun 2025 gitu. Sekarang kita lihat yuk chart IHSG-nya. Sobat Cuan, nggak ada yang mau tanya emiten nih. Nah, kalau kita lihat di sini di IHSG sendiri, waktu tanggal 19 Juni itu bottom ya. Dan sekarang IHSG tuh udah naik menguji resistance di area 7053. Jadi sekarang tuh di area resistance Sobat Cuan. Nah, ini ada potensi minggu depan gimana Kak Olive dari sisi IHSG-nya sendiri? Kalau lihat kayak gini, kemungkinan IHSG itu mungkin masih bisa melanjutkan penguatan tapi ke level 7170. Nanti kalau udah kena 7170 bisa jadi akan melanjutkan pelemahan. Jadi untuk minggu depan masih possible banget hari Senin dan Selasa itu kita masih akan terjadi penguatan. Nah, kalau minggu kemarin Sobat Cuan ngikutin Instagramnya Cuap Cuan, aku juga udah ada sempat bilangin kan, untuk hari Senin dan Selasanya itu perbankan bisa terkoreksi dahulu. Nah, bener aja nih, jadi waktu pas hari Senin kemarin memang sempat turun sampai hari Selasa bottoming, walaupun sekarang naik lagi karena efek dari pernyataan Pak Jokowi terkait dengan restrukturisasi hutang itu sendiri. Nah, minggu depan gimana nih kalau kita ngelihat BRI ya Sobat Cuan, hari ini BRI itu gap up. Gap up-nya itu disertai sama volume. Nah, kalau gap up disertai sama volume itu sebenarnya bagus ya. Gap up disertai sama volume itu bagus, berarti banyak yang beli dan volumenya tuh gede gitu. Tapi minggu depan ada potensi BBRI itu akan tutup gap up dulu di wilayah-wilayah 4.500-an. Nah, kalau Sobat Cuan misalnya kemarin sempat ketinggalan mau nambah barang atau misalnya mau lanjutin dollar cost averaging, level-level 4.500-an itu bisa jadi level yang harus dipantau sama Sobat Cuan kalau mau nambah kepemilikan. Oke, disclaimer on. Jadi sekarang support baru dari BRI itu 4.500. Setidaknya sejak 25 Juni BRI itu udah nggak bikin all time low lagi. Oke, sebentar kita lihat dulu ya. Paling minggu depan BRI itu bisa tutup gap dulu di 4.500-an, tapi berpotensi kembali melanjutkan penguatan sampai ke level-level 4.700. Jadi dalam jangka pendek minggu depan sampai 2 minggu ke depan mungkin masih bisa sentuh ke level 4.700-an. Itu untuk BBRI. Nah, selain itu ya Sobat Cuan, selain terkait dengan restrukturisasi hutang itu sendiri, sebenarnya ada sentimen positif juga untuk sektor perbankan. Kenapa? Karena beberapa saham perbankan atau emiten perbankan itu udah mengeluarkan laporan keuangan bulanannya, bulan Mei. Kan kita tahu ya kalau saham perbankan atau perusahaan perbankan kita bisa ngelihat laporan keuangannya tiap bulan gitu di website perusahaan. Nah, udah keluar. Jadi kalau lihat hasilnya itu cukup bagus ya dibandingin bulan sebelumnya. Kayak BRI Sobat Cuan di bulan Mei kemarin
laporan keuangan bulan Mei yang sudah keluar, itu laba bersihnya tumbuh 8,8% secara year on year. Artinya apa? Artinya pertumbuhan kreditnya juga udah makin meningkat, walaupun cost of kreditnya juga mengalami peningkatan karena CKP-nya juga naik. Nah, Bank Mandiri itu tumbuhnya laba bersih bulan Mei-nya itu 6,4% year on year. NISP itu lebih gede lagi 11% dan BNI itu cuma 1,5%. Nah, kalau udah ngelihat kayak gini, yang himbara-himbaranya aja bisa tumbuhnya 8-6%, maka ada potensi BCA-nya itu pertumbuhan laba bersihnya di bulan Mei lebih gede lagi dari himbara. Ya sama aja kan kayak kuartal 1 2024 kemarin, BCA itu pertumbuhannya sampai belasan persen. Makanya BCA-nya pun walaupun belum keluar laporan keuangan, dia udah mengalami kenaikan duluan karena investor udah pada antisipasi duluan ngelihat laporan keuangan bank BUMN pada bagus gitu ya pertumbuhannya, makanya mereka ekspektasi BCA juga akan bagus. Nah, untuk BCA sendiri ini sekarang lagi ada di area resistance dan hari ini ada gap up, jadi support terbarunya itu di kisaran 9.750. Jadi congratulations untuk sobat cuan yang udah ngikutin cuap-cuan dari mungkin bulan lalu, yang terus konsisten melakukan dollar cost averaging. Pada akhirnya saham-saham kalian mungkin sekarang sudah mengalami kenaikan. Kalau misalnya yang udah kalau misalnya yang floating loss, sekarang floating lossnya jadi berkurang. Kalau yang DCA mungkin aja sekarang udah floating profit. Kalau yang ketinggalan gimana? Ya udah sabar-sabar aja dulu, siapa tahu nanti dikasih koreksi lagi. Oke. Nah, Sobat Cuan, walaupun ya rencana restrukturisasi ini menjadi angin segar, tapi ingat ini tuh belum disahkan ya. Nanti yang sahkan tuh OJK. Dan jangan lupa tetap perbankan itu masih banyak tantangan untuk 1 tahun ke depan. Tantangannya itu apa sih Kak Olive? Tantangannya itu dari makro. Pertama, rupiah kita tuh masih melemah ya. Kita berharap yang bisa melemahkan US dollar tentunya adalah penurunan suku bunga dari Amerika. Yang kedua, selain itu jangan lupa tahun depan Sobat Cuan itu ada hutang obligasi pemerintah jatuh tempo 800 triliun tahun 2025. Nah, masalahnya sekarang adalah negara ini punya uang nggak untuk bayar hutang jatuh temponya tersebut di tahun 2025 nanti ya, 800T itu. Kalau misalnya pemerintahnya nggak ada uang, apalagi sekarang nanti tahun depan mau ada makan siang gratis, proyek IKN juga berjalan, belum lagi Pak Prabowo juga minta anggaran Kementerian Pertahanan juga dinaikkan, maka bisa jadi tahun depan untuk bayar hutang yang jatuh temponya itu dengan menerbitkan hutang baru lagi atau menerbitkan obligasi baru lagi. Nah, kalau misalnya negara menerbitkan obligasi lagi, siapa nih yang jadi standby bayarnya atau yang jadi pembelinya gitu ya, uang sebesar itu. Sedangkan asingnya aja masih keluar terus nih sampai sekarang. Nah, bisa jadi tahun depan kalau misalnya asingnya belum masuk lagi ke pasar obligasi Indonesia, yang dikasih tugas untuk membeli surat hutang negara itu ya udah pasti saham-saham perbankan BUMN atau himbara, kita sebutnya himbara tuh BNI, Bank Mandiri, BTN sama BNI. Mereka ini yang akan jadi standby buyer. Nah, kalau mereka jadi standby buyer emang dampaknya apa sih Kak Olive ya? Dampaknya harusnya duit yang harusnya dijadiin penyaluran kredit tapi banyak dibeliin obligasi, akhirnya pertumbuhan labanya itu bisa tertahan. Aku nggak bilang perbankan jadi merugi ya teman-teman yang himbara, aku nggak bilang jadi merugi, tapi pertumbuhan labanya melambat. Jadi misalnya kalau 3 tahun terakhir waktu itu pertumbuhan labanya itu bisa belasan persen atau puluhan persen, ya 1 tahun ke depan bisa jadi pertumbuhan labanya itu cuma 1 digit aja. Dan biasanya investor itu kurang suka kalau pertumbuhan laba itu melambat. Nah, artinya apa? Artinya dalam jangka panjang saham-saham perbankan himbara ini tentu masih bagus. Sekarang valuasinya udah banyak yang lebih murah, rajin bagi dividen, tapi ada tantangan nih selama 1-2 tahun ke depan, yang artinya untuk jangka panjang masih bagus. Tapi Sobat Cuan jangan berharap tahun depan harga-harga saham himbara, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN ini menyentuh all time high dalam 1 tahun ke depan ya. Jadi turunin ekspektasinya bahwa tahun depan belum tentu harga saham dari 4 perbankan ini bisa sentuh titik tertingginya lagi gitu ya. Tapi kalau jangka panjang aku yakin masih bisa, tapi harus turunin ekspektasinya tidak dalam waktu cepat karena tantangan-tantangan yang tadi sudah aku sampaikan. Oke.
Oke, BRIS. Kalau BRIS bukan Himbara ya Sobat Cuan, BRIS itu anak usahanya Bank Mandiri. Jadi dia laporan keuangan konsolidasi ke Bank Mandiri. Kalau BRIS ini area resistance 2600. Nah, BRIS ini ya kalau kita ngelihat kayak gini sekilas jujur aja ini sebenarnya belum ketahuan trennya. Jadi kita sebenarnya bisa pakai technical analysis juga untuk membantu investasi kita gitu. Ibaratnya kita kalau beli, walaupun kita tentu nggak bisa beli di harga terendah ya. Kayak contohnya minggu lalu kayaknya banyak tuh yang keluarin analisa BRI bisa ke bawah 4.000, nyatanya nggak ke bawah 4.000 gitu ibaratnya. Kita nggak akan bisa nebak bottomnya di mana, tapi setidaknya kita bisa memperkirakan di mana area supply dan di mana area demand. Area demand itu adalah area-area di mana kecenderungannya saham itu akan berhenti turun dan banyak muncul pembeli. Sedangkan area supply itu adalah area-area di mana biasanya seller muncul dan lebih banyak yang jual dibanding lebih banyak yang beli. Jadi seharusnya kita tidak membeli di area-area supply, bener nggak teman-teman? Kalau area itu adalah area yang banyak dipakai orang untuk jualan, kenapa kita belinya di situ? Ibaratnya kayak gitu kan. Nah, area supply itu resistance, area demand itu adalah support, oke? Nah, kalau sekarang BRIS itu udah mendekati area supply-nya atau area resistance-nya. Jadi kalau menurutku pribadi adalah wait and see, karena sebenarnya area-area terbaik untuk BRIS masuk itu kemarin tuh di kisaran 2090 sampai 2200-an gitu. Kita berharap si BRIS-nya ini ketika sentuh 2700 itu bisa mengalami koreksi kembali sampai ke level 2200-an. Dia membentuk sideways gitu ya. Nah, kalau sekarang Olive masih ada nggak potensi BRIS itu mengalami kenaikan? Ada, tapi nggak banyak. Paling cuma sekitar 3% lagi, 3-4% lagi penguatannya, tipis banget. Jadi better nunggu aja antara nanti dia mau breakout sekalian atau dia koreksi sekalian. Nah, ICBP nih Mas Sui, ICBP ini sebenarnya perusahaan yang bagus secara penjualan, revenue dia tumbuh terus ya. Siapa sih yang nggak makan Indomie ya? Tapi permasalahannya adalah tantangan yang dihadapi sama si ICBP ini adalah kurs, yaitu dolar itu sendiri. Kenapa? Karena ICBP itu punya hutang dalam bentuk dolar, hasil dari akuisisi Pine Hills. Nah, bayangin kalau misalnya hutangnya ini sama, misalnya 1 juta US dollar katakan, tapi si rupiahnya itu terus melemah. Kan ICBP itu kan jual beli produk-produknya itu kan mayoritas masih pakai rupiah ya, walaupun ada ekspornya, tapi ekspornya tuh nggak sebanyak Mayorat. Nah, bayangin kalau dia pendapatannya dari rupiah tapi bayar hutangnya itu dalam bentuk dolar. Ketika misalnya tadinya 1 juta US dollar, misalnya katakan setiap tahun dia harus bayar pokok hutang sama bunga, katakan 1 juta US dollar. 1 juta US dollar itu kan misalnya tadinya 15 miliar. Tapi gara-gara rupiahnya terus melemah, terus dolarnya naik, sekarang untuk bayar 1 juta US dollar itu butuh 16,4 miliar gitu. Jadi secara rupiahnya tuh bayar utangnya jadi makin gede gitu. Nah, itu sebenarnya tantangan yang dihadapi sama ICBP. Nah, kalau misalnya bayar hutangnya jadi lebih banyak karena konversi atau kurs tadi, maka itu bisa mempengaruhi laba bersih perusahaan. Jadinya ibaratnya menahan pertumbuhan laba bersih perusahaan itu sendiri. Nah, untuk saat ini ICBP itu sideways dulu. Kalau misalnya Sobat Cuan ada yang punya ICBP di harga atas, mau melakukan average down, tunggu di harga 9.300. Kalau harganya nggak ke situ, nggak usah nambah dulu, dibiarin aja. Oke, itu untuk ICBP ya. Oke. Raja ini sekarang ada di area support ya. Batasi resiko, kalau misalnya Raja harganya turun ke bawah 1130, menurut viewku disclaimer on lebih baik cut loss saja. Karena kalau dia harganya turun ke bawah 1130, itu bisa lanjut penurunan ke harga 1.000 rupiah gitu. USD ada potensi naik nggak Kak? Nih, tanggal 5 Juli kalau nggak salah ada FOMC minutes
Nah, FOMC minutes itu mungkin aja bisa mempengaruhi USD itu sendiri. Kalau misalnya ternyata the Fed-nya masih hawkish, US dollarnya masih bisa menguat. Cuma kalau misalnya gini, Sobat Cuan, kalau misalnya mau investasi USD, menurutku harus punya tujuannya dulu. Contoh, Sobat Cuan itu mau kuliahin anak di Amerika, nah itu nggak apa-apa investasi USD gitu. Tapi kalau misalnya enggak, menurutku ada mata uang lain yang lebih punya prospek. Contohnya adalah Singapura dolar. Kalau USD itu sendiri kan Sobat Cuan tahu ya, kalau misalkan mau berharap jangka panjang banget nih, 10-20 tahun ke depan, kita tuh nggak tahu keadaan makronya tuh akan gimana. Karena sekarang banyak negara itu yang sudah lebih serius lagi untuk melakukan dedolarisasi. Dedolarisasi itu artinya buang dolar ya, supaya dolarnya itu nggak terlalu menguat, yang ditenggarai oleh negara-negara yang tergabung di dalam BRICS. Jadi China, terus Rusia, India, yang 2 negaranya lagi tuh aku lupa apa. Nah, setauku kemarin aku baca berita Malaysia juga udah mulai join BRICS, terus Thailand juga. Nah, BRICS ini nggak bisa dianggap main-main, karena kalau Sobat Cuan lihat terakhir aja petrodolar ya. Jadi kalau Sobat Cuan tahu, zaman dulu itu Amerika itu kan punya perjanjian bilateral yaitu petrodolar sama Arab Saudi. Jadi untuk seluruh negara di dunia ini kalau mau beli minyak mentah ya, itu hanya boleh pakai si dolar ya kan. Jadi beli minyak mentah itu cuma bisa pakai dolar. Pergantiannya adalah apa? Pergantiannya adalah Amerika kirim tentara untuk jagain Arab, karena kan kita tahu sendiri di Timur Tengah itu kan banyak banget perang. Jadi tidak menutup kemungkinan Arab juga sebenarnya jadi incaran negara-negara di sekelilingnya. Tapi karena dijagain banget sama tentaranya Amerika, makanya negaranya itu minim konflik sampai saat ini. Nah, tapi ditukernya adalah pokoknya siapapun yang beli minyak harus pakai dolar. Itu kenapa dolar itu sangat kuat di dunia gitu ya. Nah, kemarin beberapa minggu lalu itu petrodolarnya itu udah nggak diperpanjang sama si Arab ya. Setelah 70 tahun kontrak bilateral ini, akhirnya Arab itu memutuskan bahwa sekarang kalau beli minyak nggak mesti pakai dolar doang, udah pakai yuan udah bisa. Nah, ini tuh bentuk dedolarisasi. Nah, artinya apa? Kalau udah bisa pakai mata uang lain, maka dolarnya itu jadi tidak sedominan itu. Tapi memang butuh waktu untuk dolar ini ibaratnya nggak jadi dominan lagi gitu ya. Memang butuh waktu, dan itu nggak sebentar, nggak dalam waktu berapa bulan petrodolarnya udah nggak diperpanjang terus dolarnya melemah. Tapi jangka panjang itu pasti sangat berpengaruh. Terus aku juga ada sempat nonton sebuah konten ya di YouTube nih, kontennya orang luar ya. Dia juga membahas lah terkait dengan geopolitik yang ada di dunia. Jadi sekarang pun kayak transaksi Rusia sama Cina, mereka udah lebih memilih untuk pakai mata uangnya sendiri dibandingkan pakai dolar itu sendiri gitu. Jadi kalau simpelnya menurutku, kalau pegang dolar untuk jangka panjang banget sampai 20 tahun ke depan belum tentu sebagus sekarang. Kecuali kamu mau kuliahin anak kamu ke Amerika, ya itu wajar ya pegang dolar gitu. Betul, Mas Swi. Jadi mayor ICBP itu kebalikannya sama Mayora, karena kalau Mayora itu 40% kan dia ekspor ya. Jadi Mayora itu kalau misalnya rupiahnya lagi melemah kayak sekarang, dolarnya lagi naik, justru Mayora itu dapat keuntungan lebih dari selisih kursnya itu sendiri. Bank Mandiri gimana Kak? Average saya masih agak tinggi. Ya average dong. Kalau average-nya masih agak tinggi ya average down. Di average down. Oke. Ini apa ya? Juli pasti RUPS. Oh, ICBP udah mau RUPS, tapi kan ICBP juga dividennya kecil ya. Gitu. Apalagi nih pertanyaannya? Oh, sudah muncul. Bentar ya. Sudah muncul sini info terus ya asingnya. Tapi mungkin kalau sudah muncul sih supportnya ada di 720-an ya. Aku sih kalau ngelihat kayak gini mungkin wait and see dulu.
tunggu dia koreksi dikit lagi lah di kisaran 720 sampai 730. Medco nih rebound, tapi target penguatannya sementara ya resistensinya paling ke 1370. Jadi kalau misalnya mau coba-coba trading untuk Medco bisa, target price-nya itu 1370, stop loss-nya itu di bawah 1310, itu untuk Medco. Pakuwon, kayaknya dibanding Pakuwon banyak perusahaan properti lain yang lebih bagus deh. Contohnya kayak CTRA atau SMRA. Menurutku dibanding Pakuwon. Ini secara tren lainnya juga masih downtrend banget gitu. Kalau downtrend banget kayak gini tuh agak susah kadang nentuin area demand-nya. Bentar ya. Kalau udah downtrend kayak gini tuh bisa supportnya tuh bisa akan kejebol terus gitu. Pakuwon ya, berdasarkan teknikal masih bisa melanjutkan pelemahan sampai ke 340. Kalau BRPT sih saham-saham spekulatif ya Sobat Cuan, buat trading lucu-lucu aja, bukan untuk di hold jangka panjang. PBTN sama sih sama perbankan lainnya, cuma hari ini candle-nya kurang bagus ya. Biasanya kalau muncul candle yang jenisnya kayak gini beberapa hari ke depannya itu biasanya koreksi. Supportnya itu ada di area 1225 kalau untuk PBTN. BRPT habis kasih bonus saham, dividen, ada potensi melanjutkan penguatan sampai 1030 untuk BRPT. Selama dia belum lewat ke atas 1030, maka belum rebound. Jadi dia baru dinyatakan rebound kalau dia bisa lewat ke atas harga 1030. Kalau dia bisa lewat ke di atas 1030, maka bisa melanjutkan penguatan sampai 1100 itu untuk BRPT. By the way, Sobat Cuan udah tahu belum? Kemarin aku ada baca berita ya, si Warren Buffett tuh ada cut loss BED. Jadi kan Warren Buffett punya saham BED. Nah itu tuh ada cut loss gitu. Dia ada cut loss saham BED. Jadi kalau aku baca-baca berita di luar juga, baik di Eropa dan juga Amerika itu sendiri, banyak pengguna EV itu justru mereka sekarang mau beralih lagi ke mobil yang bukan EV gitu. Jadi kayaknya sekarang justru yang lebih diuntungkan itu adalah mobil-mobil hybrid, yang dimana itu ASI punya kan. Dan yang aku denger ya, katanya mobil hybrid itu di Indonesia mau ada insentif sama kayak EV gitu. Jadi kalau insentifnya ini bagus, maksudnya jadi ini bagus sih buat ASI gitu. Hari ini juga volumenya cukup gede dan cenderung dia sideways aja. Area supportnya itu untuk ASI ada di 4.300. Cevin gak bagi dividen ya Sobat Cuan. Cevin gak bagi dividen. Ternyata gak bagi dividen. Oke. Sobat Cuan, ini udah lewat 2 menit karena ruangannya mau dipakai, jadi kita harus pamit undur diri, jadi nggak bisa lama-lama. Nggak apa-apa ya, nanti Sobat Cuan kalau misalnya mau ada pertanyaan silakan tulis aja di DM, nanti kita jawab. Oh ya, aku mau ngingetin untuk Sobat Cuan yang ikutan kelas cuan besok, kalian kalau belum dapetin email linknya itu pasti ada di email ya, dikirimnya lewat email. Jadi jangan lupa untuk cek email kalian untuk dapetin link kelas cuan di besok yang udah daftar ya. Nah, makasih Sobat Cuan udah join live Instagram kali ini. Aku mau ngingetin untuk follow Instagram kita @cuap_cuan, dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Subscribe YouTube channel kita Cuap Cuan. Oke, aku Olivia Luis, financial expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Bye!